Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik. Dan untuk video-video dari kemarin sampai saat ini emang mungkin nggak terlalu bermutu atau berkualitas. Namun di sini saya mau upload sebagai tanda bahwa saya masih aktif di YouTube. Dan saya juga masih berprofesi sebagai tukang servis elektronik di sini. Dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin emang ada rezeki yang cukup, ya lumayan sih, emang tetap disyukuri. Dan ada beberapa hutang-hutang saya sudah mulai terbayar ya. Jadi untuk ini memang kalau soal rezeki kita nggak bisa mengatur, nggak bisa memprediksi juga. Terkadang terlihat kilauan permata di depan kita, namun belum tentu permata itu milik kita. Oke, jadi untuk ini sebagai video saja, emang ya namanya juga hobi elektronik tentunya, dan juga sebagai profesi atau sebagai bidang usaha saya sendiri, yaitu servis elektronik. Di sini saya nggak jauh-jauh dari elektronik. Kalau nggak servis ya kita beli elektronik yang rusak. Kalau nggak ada kita cari di lapak, beli kiloan untuk PCB-nya atau gembelannya. Jadi kita tetap selalu ada stok ya, buat oprek, buat modif ataupun buat yang lainnya. Jadi di sini kita bisa dibilang udah kayak pasarnya gembelan. Di sini bilangnya gembelan, nggak tahu untuk di luar sana bilangnya panel atau gimana. Yang jelas untuk seperti ini di sini emang bilangnya gembelan, bukan hijauan ataupun panel ya. Di sini taunya gembelan. Dan ya emang kalau udah hobi mah udah nggak bisa ditahan atau dibendung lagi. Kalau emang kelihatannya itu bagus, dan ya masih ada prediksi 50-90% itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Juga kita ketika memerlukan suatu alat, kok ada di situ, ada PCB-nya saja, nggak ada bodinya, kita ambil saja, karena emang suatu saat pasti akan digunakan. Dan bisa juga mesinnya kalau kita dapat lagi, atau kita ada elektronik yang sama, itu mesinnya ada di lapak atau di rongsok, kita pasti ambil ya untuk sebagai serep pengganti mesin yang kita punya. Contoh dari televisi ataupun dari kit-kit yang lainnya, entah apa itu radio ataupun apa. Jadi kita selalu hobi, namanya juga hobi memang ya ada yang harus, namanya juga hobi ya. Untuk hobi pasti mengeluarkan uang, yang jelas kalau soal urusan hobi itu pasti mengeluarkan uang. Jadi kita terkadang hasil masuk, kita langsung keluarkan lagi uangnya, nggak lama kita perbanyak lagi, emang selalu update. Namun hal demikian menjadi poin plus menurut saya, karena emang bila ketika kita sudah kehabisan modal, kita bisa tetap bekerja, tetap menghasilkan uang. Dimana ketika kita modal sudah habis, kita coba buka brankas atau kita coba buka brankas gembelan seperti ini, bukan brankas uang ataupun brankas berlian. Emang harus dirakit dulu. Jadi untuk ini ketika kita tidak punya uang, kita bisa oprek sebelah sana sini, bisa menghasilkan uang. Jadi kita emang selalu
berusaha yang terbaik agar rezeki kita tentunya tetap berjalan, nggak berpatok pada sekedar servis elektronik saja. Jadi untuk ini mungkin bagi kawan yang suka elektronik, hobi elektronik, dan ya intinya elektronik sebagai bahan hobi Anda ataupun yang lainnya, di sini emang jurus yang ampuh cuman ngumpulin gembelan saja. Itu kita ketika sedang tidak ada kerjaan ataupun nggak ada yang lainnya, kita bisa menginspirasi diri kita sendiri. Kita coba cari sesuatu, contoh bikin speaker aktif kecil, kita rakit, kita buat musikan, tetangga ada yang lihat, kok suaranya bagus, dibayar berapa, ya sekian, menjadi poin plus buat kita. Kita sedang santai, tidak ada kerjaan, tahu-tahu kita bikin barang, kita buat pakai kita untuk kita sendiri, dibikin yang sebaik mungkin. Soal untuk harganya tergantung kesepakatan. Jadi untuk ini mungkin kadang ada yang bilang kok murah amat. Namun di sini memang karena kita rajin menabung apa itu PCB, dan kita juga belajar terus karena setiap dari beberapa PCB kita bisa membuat satu unit elektronik atau sebuah rangkaian yang memang kita butuhkan, kita bikin sebaik mungkin, dan tetangga bisa juga orang lain melihat itu kok menarik, jadi pengen memiliki, jadi tinggal bilang ke kita, kok itu bagus ya, dibeli saya gimana? Ya silakan, kalau suka dan cocok harganya silakan. Jadi untuk ini udah banyak sih, loh, satu kotak itu sudah ada, di luar ada, ini ditambah lagi. Untuk ini kita akan cuci dulu karena udah kotor juga. Ini kayak ada bekas kena kencing dari tikus kayaknya loh, namun kita akan coba bersihkan. Terus untuk yang lainnya, pokoknya kalau saya belum coba bongkar bagian sana yang di situ. Saya cuma beli yang PCB kecil-kecil banyak, itu kiloan, di rongsok kita kumpulin. Ya untuk soal belinya emang agak sedikit berbeda ya, agak sedikit mahal ataupun ya agak sedikit mahal dari yang lainnya. Namun di sini emang barangnya kita juga kemarin emang belinya random atau acak. Kita yang penting untuk gembelan masuk, saya nggak melihat, intinya dalamnya murni gembelan. Kita beli kiloan, bawa pulang, kita sortir, yang bagus kita kumpulkan, yang nggak bagus kita tumpuk di luar lagi untuk diangkut lagi oleh tukang rongsok. Jadi untuk ini emang yang bagus kita masuk, yang nggak bagus dilempar ke luar. Untuk gembelannya emang kecil-kecil namun cukup lumayan banyak. Ya mungkin suatu saat ada alat ataupun rakitan dari video saya, mungkin ada yang sedikit unik, aneh, dan yang lainnya. Jadi untuk ini ya emang pertujuannya seperti itu saja, nggak ada yang lain. Contoh dari beberapa unit ya yang kita udah pakai, banyak sih, udah termasuk untuk ini cas beda. Yang dari lampu rumah juga ada beberapa yang dibongkar, rusak chip LED-nya, kita upgrade chipnya saja, itu kita sudah bisa menggunakan lampu rumah yang sekitar 23 watt. Jadi untuk ini deh contoh yang atas ini dia sudah 23 watt apa ya, lupa, kemarin dihitungnya kurang lebih 23 watt, aslinya dia cuma 20 watt.
kita upgrade ke 23 watt biar lebih awet atau lebih cepat, terus nggak tahu. Yang jelas untuk dia sistemnya resistansi jadi di seri, jadi untuk ini kurasa lebih awet, driver lebih dingin, lampu LED lebih dingin juga karena semakin panjang otomatis kebutuhan voltasenya harus tinggi. Untuk drivernya mungkin bekerja lebih ekstra, yang nggak tahu. Oke, kita coba review sedikit saja ya. Untuk ini dia servisan. Oke, untuk ini kita juga dapat bekas horn atau bekas sirine parkir oceh. Halo, ya ge. Amin. Aduh. Oke, untuk ini ada speaker horn bekas klakson bel atau parkir mundur bel dari mobil. Untuk ini emang dalamnya pasir, itu untuk PCB-nya dia rusak karena tidak bisa disolder lagi spare part SMD-nya. Jadi untuk ini yang dirongsok kurasa untuk PCB-nya enggak bisa dipakai lagi. Namun untuk hornnya kurasa masih bisa ya. Untuk speaker horn jenis ini mungkin udah banyak banget ya, udah ada yang pernah nemuin. Kita ambil saja untuk hornnya, suatu saat pasti dibutuhkan. Untuk jenis remote kita juga banyak banget didapat di rongsokan ya. Untuk ini kita, dan saya cek juga masih bagus-bagus, bermerek pula, merek Sharp. Dari rongsok kita ambil, dapat merek bagus dari Sharp. Ada lagi banyak banget nih, baterai juga full dari rongsok. Ada beberapa spare part, yang ini baru beli dari toko ya. Intinya lumayan banyak sih. Kalau bukan hobi elektronik ini mungkin menjadi sampah ya, namun bagi kita ini suatu peluang atau kesempatan mendapatkan rezeki. Namun untuk ini agak sedikit santai ya, jadi enggak cepat. Oke, ini ada potensio, aku butuh satu untuk ini. Banyak banget lah intinya. Yang di luar mah PCB TV doang, jadi kurang kita simpan di luar. Untuk yang di dalam khusus PCB yang kecil-kecil juga yang sering dicari atau sering dirakit, contohnya banyak banget sih ya. Ini kayak ini mesin speaker aktif, kita ambil dari rongsok. Ini masih komplit, hanya saja ini untuk PCB-nya dia semua udah ngelotok. Namun bila masih diservis ya masih bisa, masih sangat bisa. Ini tinggal dirakit saja udah bisa bikin speaker aktif lagi. Mungkin ada beberapa emang harus diganti kayak elko, mungkin IC, potensio, jalurnya mungkin harus dibersihkan dulu. Terus ada yang ngelupas, dikerik dulu di sampingnya, ditempelin lagi, masih bagus. Ada lagi, ada sih kemarin banyak ya. Intinya inilah. Untuk radio juga ini dia masih komplit, mulus, tidak ada yang putus. Jadi ya kita simpan saja, suatu saat pasti dipakai atau dibutuhkan.
ada kemarin dapat mesin radio jadul, kita udah dipretelin apa ya, lupa ya. Ini dari PCB speaker aktif, ini masih utuh ya, bagian bawahnya masih utuh, namun untuk bagian atasnya emang udah berantakan. Namun ini dia belum gosong sama sekali ya untuk PCB-nya. Jadi ya masih bisa diperbaiki, hanya saja tidak ada gambar spare part-nya di bagian atas. Jadi untuk ini perbaikannya harus step by step, atau setiap satu spare part langsung diganti satu spare part. Ini ada lagi turn control juga. Kurasa ini untuk merek yang bagus. Dia masih komplit, hanya saja untuk potensialnya dia sudah harus minta ganti. Ada beberapa elko dan resistor yang harus diganti. Dan untuk kalau waktu senggang saja, ini juga ada driver power supply. Kurasa untuk ini dia bekas DVD atau VCD ya, jadul, namun masih dipakai, bisa banget. Ini ada dari power supply, kita bisa ambil bagian ininya, viper ini untuk servis. Ada regulator, hanya trafonya yang diambil, namun ini kurasa masih bagus. Kita juga ambil, ada soket-soket seperti ini kita ambil. Pokoknya banyak banget lah ya. Nih radio ambil. Jadi untuk ini emang kita belum ambil yang kecil-kecil, sampai bekas rotor kita juga ambil, karena ada beberapa yang masih bisa on ya, bisa juga untuk kanibalan. Untuk senter juga kita ambilin, udah cukup banyak, ini satu, dan di belakang ada dua. Untuk ini dia masih bagus untuk ininya, jadi tetap kita simpan, karena suatu saat pasti ada orang yang mau servis senternya karena rusak saat pemakaian atau pengecasan. Ya intinya begini udah banyak banget. PCB radio juga ada, dia rusak IC-nya, kita tinggal ganti saja. Untuk PCB masih utuh. Yang sering disepelekan atau sering banget saya nemu di lapak, yaitu booster antena booster antena robot. Di sini dia masih kebanyakan masih normal, hanya saja kita harus membuang beberapa komponen mungkin, atau bahkan nggak perlu dibuang, itu masih on ya. Jadi untuk ini bagi Anda yang biasa servis antena atau biasa menangani servis antena, untuk ini wajib banget dikumpulin. Kurasa bagus banget. Oke. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap terus ikuti channel saya, semoga saya kedepannya bisa mengedukasi atau memberikan informasi menarik lainnya tentang elektronik dan seputar elektronik, entah itu perawatan, perakitan, ataupun tips. Dan juga ada beberapa info yang cukup menarik bagi Anda, dan juga keterlangsungan pekerjaan Anda juga. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.